Seorang miliuner sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di hutan ketika tiba-tiba ia mendengar tangisan putus asa seorang anak. Mengikuti suara itu, ia menemukan seorang gadis kecil yang berlumuran lumpur menatapnya dengan mata ketakutan. Dengan suara gemetar, gadis itu memohon, "Tuan, tolong jangan kembalikan aku pada ayahku." Tersentuh, ia membawanya pulang, tanpa tahu bahwa saat itu ia tengah mengubah takdir seumur hidup. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Babe Sautu di sebuah desa kecil di kaki Gunung Tangkuban Perahu, tidak jauh dari kota Bandung, terdapat sebuah rumah kayu sederhana dengan atap seng yang sudah berkarat. Rumah itu terletak di pinggir jalan setapak berlumpur yang menghubungkan desa dengan kota. Di rumah itulah tinggal keluarga Pak Joko dan Ibu Ratna bersama 7 anak mereka. Aisyah, gadis kecil berusia 9 tahun dengan mata besar yang selalu memancarkan kesedihan, adalah anak bungsu di keluarga itu. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang selalu ribut dan kasar, Aisyah lebih suka menyendiri. Dia sering duduk di bawah pohon jambu di belakang rumah, membayangkan kehidupan yang berbeda, kehidupan di mana dia merasa dicintai dan diperhatikan. Pagi itu, seperti biasa, rumah keluarga Pak Joko dipenuhi keributan. Kakak tertua Aisyah, Bima, sedang bertengkar dengan Rini tentang siapa yang akan menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Sementara itu, Danu dan Elis berdebat keras tentang sepotong roti yang tersisa dari makan malam kemarin. "Kalian semua diam," teriak Ibu Ratna dengan suara serak sambil memegang kepalanya. Botol tua kosong berserakan di lantai dapur. "Kepalaku sakit. Bisakah kalian berhenti membuat keributan?" Pak Joko masih tertidur di kursi bambu panjang di ruang tengah dengan sebotol tua setengah kosong di genggamannya. Dia tidak bergerak meskipun keributan terus berlanjut. Sudah 3 hari dia tidak pergi ke ladang tempat dia bekerja sebagai buruh harian. Aisyah berjalan pelan menuju dapur, berharap bisa menemukan sesuatu untuk dimakan sebelum berangkat ke sekolah. Dapur berantakan dengan piring-piring kotor bertumpuk di wastafel. Dia menemukan sepotong kecil singkong rebus dan memakannya dalam diam. "Aisyah," panggil Ibu Ratna tiba-tiba, "jangan hanya berdiri di sana. Cepat bersihkan dapur ini sebelum kau pergi ke sekolah." "Tapi Bu, aku akan terlambat ke sekolah." Aisyah mencoba menjelaskan dengan suara pelan. "Aku tidak peduli. Bersihkan dapur ini sekarang juga," bentak Ibu Ratna membuat Aisyah tersentak. Dengan tangan gemetar, Aisyah mulai membereskan piring-piring kotor. Air matanya mengalir diam-diam sementara kakak-kakaknya satu persatu meninggalkan rumah tanpa mempedulikannya. Tidak ada yang menawarkan bantuan, tidak ada yang peduli jika dia terlambat ke sekolah. Ketika akhirnya selesai membersihkan dapur, Aisyah berlari ke sekolah secepat yang dia bisa. Jalanan berlumpur akibat hujan semalam membuatnya beberapa kali terpeleset. Ketika sampai di sekolah, gerbang sudah ditutup. Dia terlambat lagi. "Maaf Bu Guru," kata Aisyah pelan saat Bu Dewi, guru kelasnya, membukakan pintu kelas. "Aisyah, ini sudah ketiga kalinya minggu ini," kata Bu Dewi dengan nada kecewa. "Duduklah, kita sedang membahas tentang keluarga." Aisyah berjalan ke tempat duduknya di pojok belakang kelas, menundukkan kepala untuk menghindari tatapan teman-temannya. Dia bisa mendengar beberapa anak berbisik dan tertawa pelan. "Sekarang anak-anak," lanjut Bu Dewi, "ceritakan tentang kegiatan yang kalian lakukan bersama keluarga di akhir pekan kemarin." Satu persatu anak-anak mengangkat tangan mereka dengan antusias bercerita tentang piknik di Taman Lembang, bermain di Kawah Putih, atau berkunjung ke rumah nenek. Aisyah hanya mendengarkan dalam diam, membayangkan bagaimana rasanya memiliki kenangan indah bersama keluarga. "Aisyah, bagaimana denganmu?" tanya Bu Dewi dengan lembut, membuat Aisyah tersentak dari lamunannya. Saya membantu ibu di rumah," jawab Aisyah singkat. Tidak berani menceritakan bahwa akhir pekannya dihabiskan untuk membersihkan muntahan ayahnya dan mendengarkan pertengkaran orang tuanya. Sepulang sekolah, Aisyah berjalan lambat-lambat, enggan kembali ke rumah. Dia berhenti di tepi sungai kecil yang mengalir di pinggir desa, mengamati ikan-ikan kecil yang berenang bebas di air jernih.
andai dia bisa bebas seperti ikan-ikan itu. Ketika akhirnya dia sampai di rumah, suasana sudah kacau seperti biasa. Ibu Ratna tertidur di meja makan dengan kepala bersandar pada telapak tangannya, sementara Pak Joko masih di tempat yang sama dengan botol tuak yang kini sudah kosong. "Hei, si pembawa sial sudah pulang," ejek Bima, kakak tertuanya, saat melihat Aisyah masuk. "Diamlah Bima," kata Rini, meskipun dia juga tidak menunjukkan keramahan pada adik bungsunya itu. Aisyah pergi ke kamar kecil yang dia bagi dengan dua kakak perempuannya. Dia mengeluarkan buku-bukunya dan mulai mengerjakan PR, berusaha mengabaikan keributan di luar kamar. Saat sedang mengerjakan PR, Aisyah tidak sengaja menjatuhkan kotak pensil milik Elis. Saat memungutnya, dia melihat sebuah amplop kusam yang terselip di bawah kasur. Didorong rasa penasaran, Aisyah mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat selembar surat yang sudah menguning dan sebuah foto bayi. Aisyah membaca surat itu perlahan-lahan, berusaha memahami kata-kata yang tertulis di sana. Surat itu ditujukan kepada Pak Joko dan Ibu Ratna mengenai pengangkatan seorang bayi perempuan bernama Mawar. Jantung Aisyah berdegup kencang. "Mawar? Siapa Mawar?" Dia membalik foto bayi itu dan melihat tulisan tangan yang memudar. "Mawar, 3 bulan." Dengan tangan gemetar, Aisyah terus membaca surat tersebut. Surat itu merupakan dokumen pengangkatan anak resmi dari Panti Asuhan Bunga Melati di Bandung. Tanggal di surat itu menunjukkan sekitar 9 tahun yang lalu. Perlahan-lahan, kenyataan mulai meresap ke dalam pikiran Aisyah. Dia tidak dilahirkan di keluarga ini. Dia adalah anak angkat. Namanya bukan Aisyah tapi Mawar. Air mata mulai mengalir di pipinya saat berbagai potongan ingatan menyatu. Itukah sebabnya dia selalu merasa berbeda? Itukah sebabnya kedua orang, tuannya dan kakak-kakaknya selalu memperlakukannya seperti orang asing? "Apa yang kau lakukan dengan barang-barangku?" Suara keras Elis membuat Aisyah terlonjak kaget. Kakak perempuannya berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. "Aku tidak sengaja menemukannya," jawab Aisyah. Tangannya masih memegang surat dan foto itu. Elis melihat apa yang dipegang Aisyah dan wajahnya berubah pucat. "Kau tidak seharusnya melihat itu," katanya merebut surat dan foto dari tangan Aisyah. "Apakah itu benar?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. "Apakah aku bukan anak kandung ibu dan ayah?" Elis tidak menjawab, tapi ekspresi wajahnya cukup untuk mengonfirmasi kebenaran yang baru saja Aisyah temukan. "Kami tidak pernah ingin kau tahu," kata Elis akhirnya. "Ibu dan ayah mengadopsimu ketika kau masih bayi. Mereka pikir seorang anak perempuan lagi akan membawa keberuntungan, tapi kemudian bisnis ayah bangkrut dan dia mulai minum." Dunia Aisyah seolah runtuh saat itu juga. Selama ini dia merasa tidak dicintai, dan sekarang dia tahu alasannya. Dia bukan bagian dari keluarga ini. Dia hanyalah orang asing yang dibawa masuk dengan harapan membawa keberuntungan. Harapan yang tidak pernah terwujud. Aku seharusnya tidak ada di sini," bisik Aisyah, air matanya mengalir deras. "Jangan beritahu ibu bahwa kau tahu," kata Elis sebelum meninggalkan kamar, membawa serta surat dan foto itu. Babi 2 malam itu Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tidak terjawab. Siapa orang tua kandungnya? Mengapa mereka meninggalkannya di panti asuhan? Apakah mereka masih hidup? Dan yang paling mengganggunya, apakah mereka pernah mencintainya? Keesokan, harinya Aisyah bangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Dia bergerak pelan di sekitar rumah, berusaha tidak menarik perhatian. Namun ketika dia sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, sepotong singkong rebus yang tersisa dari malam sebelumnya, Ibu Ratna muncul di dapur dengan wajah kusut. "Kau tidak pergi ke sekolah hari ini," kata Ibu Ratna dengan nada dingin. "Kau harus membantu ibu membersihkan rumah. Ada tamu penting yang akan datang sore ini." "Tapi Bu, hari ini ada ujian matematika," Aisyah mencoba menjelaskan. "Aku tidak peduli dengan ujianmu," bentak Ibu Ratna. "Kau pikir sekolah akan memberimu masa depan? Lihat aku dan ayahmu. Kami berdua sekolah dan lihat di mana kami sekarang." Aisyah menundukkan kepala, tidak berani membantah lebih jauh. Dia tahu bahwa membantah hanya akan membuat Ibu Ratna semakin marah. Sepanjang hari,
Aisyah bekerja keras, membersihkan rumah. Dia menyapu, mengepel, mencuci piring, dan bahkan mencuci pakaian kotor yang menumpuk. Tangannya melepuh dan punggungnya sakit, tapi dia tidak berani mengeluh. Saat Aisyah sedang menjemur pakaian di halaman belakang, dia mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dengan penasaran, dia mengintip dari balik jemuran dan melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam. Seorang pria berjas keluar dari mobil itu, diikuti oleh seorang wanita berpakaian mahal. Siapa mereka? Bisik Aisyah pada dirinya sendiri. Dia segera menyelesaikan pekerjaannya dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Di ruang tamu, Aisyah bisa mendengar suara Pak Joko yang jarang terdengar akhir-akhir ini. Suaranya terdengar ramah dan penuh hormat. Sangat berbeda dari suara kasar yang biasa dia gunakan di rumah. Tentu saja, Pak Harjo, kami sangat menghargai bantuan Bapak, kata Pak Joko. Kami akan memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Aisyah mengintip dari balik dinding dan melihat Pak Joko yang telah mandi dan mengenakan pakaian terbaiknya, sedang berbicara dengan pria berjas tadi. Ibu Ratna duduk di samping Pak Joko, tersenyum manis, senyum yang tidak pernah Aisyah lihat sebelumnya. Pak Harjo akan membantu kita mendapatkan pinjaman besar dari bank, kata Pak Joko kemudian setelah tamu-tamu mereka pergi. Kita akan bisa memulai usaha lagi dan keluar dari kesulitan ini. Tapi bagaimana caranya? Tanya Ibu Ratna. Bank tidak akan memberi kita pinjaman dengan kondisi kita sekarang. Pak Harjo punya koneksi, jawab Pak Joko dengan senyum licik. Dia hanya meminta satu hal sebagai jaminan. Apa itu? Tanya Ibu Ratna penasaran. Pak Joko melirik ke arah pintu di mana Aisyah mengintip. Mata mereka bertemu dan Aisyah merasa jantungnya berhenti berdetak untuk sesaat. Aisyah, kata Pak Joko pelan, Pak Harjo dan istrinya tidak memiliki anak. Mereka ingin mengadopsi Aisyah. Aisyah terkesiap. Mereka ingin memberikannya kepada orang lain, seperti barang yang bisa dipindah tangankan begitu saja? Itu ide bagus, kata Ibu Ratna tanpa ragu. Aisyah bukan anak kandung kita. Dia sudah cukup beruntung kita mau merawatnya selama ini. Aisyah merasa dadanya sesak. Mereka memang tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Mereka hanya menganggapnya sebagai beban yang kini bisa mereka tukar dengan uang. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Aisyah berlari ke kamarnya. Dia menutup pintu dan merosot ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat karena menangis. Aisyah, suara Elis terdengar dari luar pintu. Boleh aku masuk? Tanpa menunggu jawaban, Elis membuka pintu dan masuk. Dia melihat Aisyah yang terisak-isak di lantai dan menghela napas. Kau mendengar semuanya ya? Tanya Elis duduk di samping Aisyah. Aisyah mengangguk, tidak mampu berbicara di antara isakannya. Dengar, kata Elis dengan suara pelan. Mungkin ini yang terbaik untukmu. Pak Harjo dan istrinya adalah orang kaya. Mereka bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka akan menjualku seperti barang. Isak Aisyah. Mereka tidak menjualmu, bantah Elis, meskipun nada suaranya tidak meyakinkan. Mereka hanya mengatur masa depanmu yang lebih baik. Aisyah menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Aku tidak mau pergi dengan orang asing itu, katanya. Mereka terlihat menakutkan. Kau tidak punya pilihan, Aisyah, kata Elis dengan nada sedih. Ibu dan ayah sudah memutuskan. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Aisyah berbaring dengan mata terbuka lebar. Dia bisa mendengar Pak Joko dan Ibu Ratna masih terjaga, membicarakan rencana mereka dengan suara rendah. Berapa yang dia tawarkan? Tanya Ibu Ratna. Cukup untuk memulai usaha baru dan membayar semua hutang kita, jawab Pak Joko. Dia bilang akan mengurusnya secara legal sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Bagus, kata Ibu Ratna. Aku sudah lelah dengan anak. Itu, dia hanya membawa sial sejak kita mengadopsinya. Aisyah menutup telinganya, tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Kata-kata Ibu Ratna menusuk hatinya seperti pisau. Dia telah berusaha keras untuk menyenangkan orang tua angkatnya, tapi mereka tidak pernah menghargainya. Mereka tidak pernah mencintainya. Dengan hati yang hancur, Aisyah mengambil keputusan. Dia akan pergi dari rumah ini. Dia tidak akan membiarkan dirinya dijual seperti barang.
Lebih baik hidup sendiri di jalanan daripada diperlakukan seperti itu. Pagi-pagi, sekali sebelum matahari terbit, Aisyah bangun dan dengan diam-diam mengumpulkan beberapa barang miliknya. Sebuah baju ganti, sebuah foto dirinya saat kecil, dan sedikit uang yang dia simpan dari uang jajan yang jarang dia terima. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas kecil dan menyelinap keluar dari kamar. Rumah masih sunyi. Semua orang masih terlelap setelah minum-minum sampai larut malam untuk merayakan kesuksesan Pak Joko mendapatkan pinjaman. Aisyah berjalan dengan hati-hati melewati ruang tengah, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun. Ketika dia hampir mencapai pintu depan, dia mendengar suara dari dapur. Dengan jantung berdebar, Aisyah bersembunyi di balik lemari. Ibu Ratna muncul dari dapur tampak kacau setelah minum semalaman. Dia berjalan sempoyongan menuju kamarnya, tanpa menyadari keberadaan Aisyah. Setelah yakin Ibu Ratna telah masuk ke kamarnya, Aisyah melanjutkan langkahnya ke pintu depan. Dengan tangan gemetar, dia membuka kunci pintu dan melangkah keluar ke udara pagi yang dingin. Kabut tipis masih menyelimuti desa ketika Aisyah mulai berjalan menyusuri jalan setapak. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia hanya tahu bahwa dia harus pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Aisyah berjalan terus, melewati rumah-rumah penduduk desa yang masih tertutup rapat. Anjing-anjing menyalak ketika dia lewat, tapi tidak ada orang yang keluar untuk melihat. Semua orang masih terlelap dalam mimpi mereka. Ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, Aisyah telah mencapai pinggir desa. Di depannya terbentang hutan pinus yang lebat, hutan yang selalu diperingatkan oleh orang-orang desa untuk tidak dimasuki karena berbahaya. Tapi Aisyah tidak punya pilihan lain. Dia harus terus berjalan, dan satu-satunya jalan adalah melewati hutan itu untuk mencapai desa berikutnya. Dengan tekad yang kuat, Aisyah melangkah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi di atas kepalanya, menghalangi sinar matahari. Udara terasa lembab dan dingin, suara burung-burung dan binatang hutan lainnya terdengar dari kejauhan, membuat Aisyah sedikit takut. "Aku harus berani," bisik Aisyah pada dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada diperlakukan seperti barang. Aisyah terus berjalan, mengikuti jalan setapak kecil yang hampir tidak terlihat di antara semak-semak dan akar pohon. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan ketika dia menyadari bahwa jalan setapak itu semakin menghilang. Aisyah berhenti dan melihat sekelilingnya dengan panik. Semua pohon terlihat sama. Dia tidak bisa lagi membedakan dari arah mana dia datang. "Oh tidak," bisik Aisyah, ketakutan mulai merayapi hatinya. "Aku tersesat." Dia mencoba untuk tetap tenang dan mengingat-ingat apa yang pernah diajarkan oleh Bu Dewi tentang bertahan hidup di alam liar. "Jika tersesat, tetaplah di satu tempat dan tunggu bantuan," kata Bu Dewi saat itu. Tapi Aisyah tahu tidak akan ada yang mencarinya. Tidak ada yang peduli jika dia hilang. Bahkan orang tuanya mungkin akan senang jika dia menghilang. Itu akan menghemat usaha mereka untuk menyingkirkannya. Dengan pikiran itu, Aisyah memutuskan untuk terus berjalan. Dia harus menemukan jalan keluar dari hutan ini sendiri. BAB 3 Cilangit mulai menggelap ketika Aisyah masih terjebak di dalam hutan. Kaki kecilnya terasa sakit setelah berjalan seharian dan perutnya berbunyi karena lapar. Dia telah menghabiskan sedikit makanan yang dia bawa, sepotong roti yang dia ambil dari dapur sebelum pergi. "Aku harus menemukan tempat berlindung," gumam Aisyah pada dirinya sendiri, memandang langit yang semakin gelap dengan khawatir. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Gemuruh di kejauhan, guntur, akan ada badai. Dengan panik, Aisyah mempercepat langkahnya, mencari tempat yang bisa melindunginya dari hujan yang akan datang. Dia menemukan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, membentuk semacam gua kecil. Aisyah merangkak masuk ke dalamnya berharap itu cukup untuk melindunginya dari hujan. Tidak lama kemudian hujan mulai turun dengan deras. Air menetes melalui celah-celah di antara akar pohon, membasahi Aisyah meskipun dia sudah berusaha mundur sejauh mungkin ke dalam. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon bergoyang dan mengeluarkan suara menakutkan. Aisyah memeluk lututnya dan mulai menangis pelan.
Dia merasa sangat kesepian dan ketakutan. Apakah ini akhir dari hidupnya? Apakah dia akan meninggal di sini, sendirian di tengah hutan tanpa seorang pun yang tahu atau peduli? Ibu, ayah, bisik Aisyah di antara isakannya, meskipun dia tahu mereka tidak akan pernah mencarinya. Badai berlangsung sepanjang malam. Aisyah tertidur karena kelelahan. Tubuh kecilnya gemetar kedinginan dalam tidurnya yang tidak nyenyak. Ketika dia terbangun, matahari sudah tinggi di langit. Badai telah berlalu, meninggalkan hutan dalam keadaan basah dan berlumpur. Aisyah keluar dari persembunyiannya dengan tubuh kaku dan sakit. Pakaiannya lembab dan kotor. Dia melihat sekelilingnya, masih tidak tahu ke arah mana harus pergi. "Aku harus menemukan air," kata Aisyah, mengingat pelajaran dari Bu Dewi bahwa air biasanya mengalir ke arah pemukiman. Dia mulai berjalan, menajamkan telinganya untuk mendengar suara air mengalir. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara gemericik pelan. Dengan semangat baru, Aisyah mengikuti suara itu dan menemukan sebuah aliran kecil. Air itu jernih dan segar. Aisyah berlutut di tepinya dan meminum air dengan rakus, merasakan kesegaran yang melegakan tenggorokannya yang kering. Setelah merasa cukup, dia mencuci wajahnya dan mencoba membersihkan pakaiannya sebisa mungkin. "Baiklah," kata Aisyah pada dirinya sendiri. "Aku akan mengikuti aliran air ini. Mungkin akan membawaku ke suatu tempat." Aisyah mulai berjalan menyusuri aliran air itu. Tanahnya licin dan berlumpur akibat hujan semalam, membuat langkahnya tertatih-tatih. Beberapa kali dia hampir terjatuh, tapi berhasil menahan diri. Setelah berjalan cukup lama, aliran air itu semakin melebar, membentuk semacam rawa kecil. Aisyah berhenti ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah harus melanjutkan atau mencari jalan lain. "Mungkin aku bisa melewati tepi rawa," pikir Aisyah, memutuskan untuk terus mengikuti aliran air. Dia berjalan dengan hati-hati di tepi rawa, berusaha tidak terlalu dekat dengan air yang terlihat dalam dan keruh. Tapi tanahnya sangat licin, dan sebelum Aisyah menyadarinya, kakinya tergelincir dan dia jatuh ke dalam rawa. "Tolong!" teriak Aisyah panik ketika merasakan tubuhnya tenggelam dalam lumpur rawa yang lengket. Dia mencoba berenang, tapi setiap gerakan hanya membuatnya tenggelam lebih dalam. "Tolong, siapa saja?" Tidak ada yang menjawab, hanya suara burung-burung dan angin yang terdengar. Aisyah merasa air rawa yang dingin dan kotor semakin menenggelamkan tubuhnya. Dia terus berteriak meminta tolong, tapi suaranya semakin lemah seiring dengan tenaganya yang terkuras. Ketika Aisyah merasa bahwa ini adalah akhir dari hidupnya, dia mendengar suara gonggongan anjing di kejauhan. Dengan sisa tenaganya, Aisyah berteriak sekali, "Lagi, tolong, aku di sini." Gonggongan itu semakin dekat, dan tak lama kemudian Aisyah melihat seekor anjing besar berlari ke arah rawa, diikuti oleh seorang pria. Anjing itu berhenti di tepi rawa, menggonggong dengan keras, seolah menunjukkan keberadaan Aisyah kepada tuannya. "Astaga!" seru pria itu ketika melihat Aisyah yang hampir tenggelam sepenuhnya. "Bertahanlah, nak, aku akan menolongmu." Pria itu, Pak Bayu, meskipun Aisyah belum mengetahui namanya saat itu, dengan cepat mencari cabang pohon yang panjang. Dia mengulurkan cabang itu ke arah Aisyah, yang berusaha meraihnya dengan tangan lemahnya. "Ayo, nak, pegang ini," teriak Pak Bayu mendorong cabang itu lebih dekat ke Aisyah. Dengan usaha terakhir, Aisyah berhasil menggenggam cabang itu. Pak Bayu mulai menariknya perlahan-lahan, berhati-hati agar cabang itu tidak patah. "Bagus, kau berhasil," kata Pak Bayu, menyemangati ketika Aisyah semakin dekat ke tepi rawa. Ketika Aisyah sudah cukup dekat, Pak Bayu mengulurkan tangannya dan menarik Aisyah keluar dari rawa. Aisyah jatuh terbaring di tanah yang kering, tubuhnya gemetar hebat dan pakaiannya kotor oleh lumpur rawa. "Kau tidak apa-apa, nak?" tanya Pak Bayu dengan nada khawatir, berlutut di samping Aisyah. Aisyah tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis dan gemetar. Pak Bayu melepaskan jaketnya dan membungkus tubuh Aisyah yang basah dan kotor. "Tenang, kau aman sekarang," kata Pak Bayu menenangkan. "Aku Bayu dan ini anjingku, Berani. Kami akan membantumu." Berani, anjing besar berbulu coklat itu, mendekati Aisyah dan menjilat tangannya, seolah berusaha menenangkannya juga. Aisyah mengangkat tangannya dengan lemah untuk mengelus kepala anjing itu.
"Si siapa kau?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. "Namaku Bayu," jawab pria itu dengan senyum ramah. "Aku sedang berjalan-jalan dengan berani ketika kami mendengar teriakanmu. Apa yang kau lakukan sendirian di hutan ini?" "Nak." Aisyah terdiam sejenak, tidak yakin apakah dia bisa mempercayai pria ini. Tapi ada sesuatu pada mata Pak Bayu yang membuatnya merasa aman. Aku kabur dari rumah." Akhirnya Aisyah menjawab dengan suara pelan. "Kabur dari rumah?" Pak Bayu terlihat terkejut. "Kenapa? Di mana rumahmu?" "Di desa Sukamaju," jawab Aisyah. "Tapi aku tidak mau kembali ke sana." "Tenang, tenang," kata Pak Bayu menenangkan ketika melihat Aisyah mulai panik. "Aku tidak akan memaksamu kembali jika kau tidak mau. Tapi kau tidak bisa tinggal di hutan sendirian. Ini berbahaya, seperti yang baru saja kau alami." "Aku tidak punya tempat lain untuk pergi," kata Aisyah sedih. Pak Bayu memandang Aisyah dengan tatapan penuh simpati. Dia bisa melihat bahwa gadis kecil ini telah melalui banyak penderitaan. Pakaiannya usang, tubuhnya kurus, dan matanya menyimpan kesedihan yang terlalu dalam untuk anak seusianya. "Bagaimana kalau kau ikut denganku dulu?" tawar Pak Bayu. "Rumahku tidak jauh dari sini. Kau bisa mandi, makan, dan istirahat di sana. Kemudian kita bisa membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya." Aisyah menatap Pak Bayu dengan ragu. Apakah dia bisa mempercayai pria ini? Bagaimana jika Pak Bayu malah membawanya kembali ke rumahnya? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Pak Bayu sama seperti Pak Harjo yang ingin mengadopsinya hanya untuk kepentingan pribadi? Seolah bisa membaca pikiran Aisyah, Pak Bayu berkata, "Aku berjanji tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Kau bisa percaya padaku." Ada ketulusan dalam suara Pak Bayu yang membuat Aisyah merasa sedikit lega. Ditambah lagi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak mungkin bertahan di hutan sendirian, terutama setelah hampir tenggelam di rawa. "Baiklah," kata Aisyah akhirnya, masih dengan suara lemah. Pak Bayu tersenyum dan dengan lembut membantu Aisyah berdiri. Tapi ketika Aisyah mencoba berdiri, kakinya terasa sangat sakit. Dia hampir jatuh lagi jika Pak Bayu tidak menahannya. "Sepertinya kakimu terkilir," kata Pak Bayu setelah memeriksa kaki Aisyah. "Tidak apa-apa, aku akan menggendongmu." Dengan hati-hati Pak Bayu mengangkat Aisyah ke dalam gendongannya. Aisyah tersentak, tidak terbiasa dengan sentuhan yang lembut seperti ini. Pak Joko tidak pernah menggendongnya, bahkan ketika dia masih sangat kecil. "Pegangan yang kuat," kata Pak Bayu sambil mulai berjalan, diikuti oleh Berani yang setia. Saat digendong oleh Pak Bayu, Aisyah bisa merasakan kehangatan dan kekuatan yang mengalir dari pria ini. Untuk pertama kalinya sejak dia meninggalkan rumah, Aisyah merasa aman. Tapi ketika Pak Bayu mulai berjalan ke arah yang tampaknya menuju ke desa, ketakutan Aisyah kembali muncul. Dengan panik, dia mencengkeram baju Pak Bayu dan berbisik, "Pak, tolong jangan bawa aku kembali ke rumahku. Mereka akan menjualku." Pak Bayu berhenti dan menatap Aisyah dengan terkejut. "Menjualmu? Apa maksudmu, nak?" Dengan air mata yang mulai mengalir lagi, Aisyah menceritakan tentang rencana orang tua angkatnya untuk memberikannya kepada Pak Harjo sebagai imbalan atas bantuan keuangan. Wajah Pak Bayu mengeras mendengar cerita Aisyah. "Itu tidak akan terjadi," katanya dengan nada tegas. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Janji itu terdengar tulus di telinga Aisyah, membuat hatinya sedikit tenang. Dengan lembut dia berbisik, "Terima kasih, Pak." "Panggil saja aku Pak Bayu," kata pria itu dengan senyum hangat. "Dan kau, siapa namamu?" "Aisyah," jawab gadis kecil itu. Tapi sepertinya nama asliku Mawar." "Mawar? Itu nama yang indah," kata Pak Bayu. "Seperti bunga yang cantik dan kuat, yang tetap mekar meskipun dikelilingi duri." Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Aisyah tersenyum. Itu adalah senyum kecil dan ragu-ragu, tapi cukup untuk membuat mata sedihnya sedikit bersinar. BSB 4 rumah Pak Bayu terletak di pinggir kota Bandung, tidak jauh dari hutan tempat dia menemukan Aisyah. Rumah itu besar dan indah, dikelilingi oleh taman yang rapi dengan berbagai jenis bunga. Aisyah belum pernah melihat rumah seindah ini sebelumnya. Ini
Rumahmu? Tanya Aisyah dengan mata terbelalak ketika mereka memasuki gerbang besar berwarna hitam. Pak Bayu tersenyum. Ya, ini rumahku dan istriku, Ibu Sari. Ketika mereka mendekati pintu depan, seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang diikat rapi keluar dari rumah. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Bayu, kemana saja kau? Aku khawatir karena kau pergi terlalu lama, kata wanita itu. Sebelum matanya tertuju pada gadis kecil dalam gendongan Pak Bayu. Ya Tuhan, siapa ini? Sari, ini Aisyah, kata Pak Bayu menurunkan Aisyah dengan hati-hati. Aku dan berani menemukannya di hutan. Dia hampir tenggelam di rawa. Mata Ibu Sari melebar dengan kaget. Dia segera berlutut di depan Aisyah, memperhatikan tubuh kecilnya yang basah dan kotor. Astaga, kau pasti kedinginan, kata Ibu Sari dengan nada penuh perhatian. Ayo masuk, kita harus membersihkanmu dan memberimu pakaian kering. Aisyah, yang masih takut dan bingung, mengangguk pelan. Ibu Sari dengan lembut menuntunnya masuk ke dalam rumah, sementara Pak Bayu mengikuti di belakang mereka. Di dalam, Aisyah dibawa ke sebuah kamar mandi yang lebih besar dari kamar tidur yang dia tempati di rumah lamanya. Air hangat mengalir dari keran besar, mengisi bak mandi dengan cepat. Ibu Sari menambahkan sabun cair yang berbau bunga, membuat gelembung-gelembung wangi muncul di permukaan air. Aku akan membantumu mandi, kata Ibu Sari dengan lembut. Kau pasti lelah sekali. Aisyah, yang tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, hanya bisa mengangguk. Dengan hati-hati Ibu Sari membantunya melepaskan pakaian kotor dan masuk ke dalam bak mandi. Air hangat terasa begitu nyaman di kulit Aisyah yang dingin. Saat memandikan Aisyah, Ibu Sari tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat bekas-bekas memar di tubuh gadis kecil itu. Ada bekas memar baru di punggungnya dan bekas luka lama di lengan dan kakinya. Siapa yang melakukan ini padamu, sayang? Tanya Ibu Sari dengan suara bergetar, mencoba menahan amarahnya. Aisyah menunduk, tidak berani menjawab. Air matanya jatuh, bercampur dengan air mandi yang hangat. Tidak apa-apa jika kau belum siap bercerita, kata Ibu Sari menenangkan melihat reaksi Aisyah. Yang penting sekarang kau aman di sini. Setelah mandi, Aisyah diberi pakaian bersih, sebuah piyama lembut berwarna merah muda yang sedikit kebesaran untuknya. Ibu Sari kemudian membawanya ke ruang makan, di mana Pak Bayu sudah menunggu dengan makanan yang masih mengepul di atas meja. Duduklah Aisyah, kata Pak Bayu dengan ramah. Kau pasti lapar. Aisyah duduk dengan ragu-ragu. Di hadapannya tersaji berbagai makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nasi, ayam panggang, sayuran segar dan sup yang harum. Perutnya berbunyi keras, mengingatkannya bahwa dia belum makan dengan layak sejak kemarin. Makanlah sebanyak yang kau mau, kata Ibu Sari, duduk di samping Aisyah dan dengan lembut membelai rambutnya yang masih lembab. Dengan tangan gemetar, Aisyah mulai makan. Makanan itu terasa sangat lezat, jauh lebih lezat dari apapun yang pernah dia makan di rumah lamanya. Dia makan dengan lahap, meskipun berusaha untuk tidak terlihat terlalu rakus. Pak Bayu dan Ibu Sari hanya mengamati dalam diam, membiarkan Aisyah makan dengan tenang. Ada kesedihan dalam mata mereka ketika melihat betapa laparnya gadis kecil ini. Setelah makan, mereka duduk di ruang keluarga yang nyaman. Berani anjing Pak Bayu berbaring di dekat kaki Aisyah, seolah ingin melindunginya. Aisyah, kata Pak Bayu dengan hati-hati, bisakah kau menceritakan pada kami apa yang terjadi? Mengapa kau kabur dari rumah? Aisyah menatap kedua orang dewasa di hadapannya. Ada sesuatu pada mereka yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan di rumah lamanya. Mungkin itu adalah kelembutan dalam suara mereka, atau kehangatan dalam tatapan mereka. Dengan suara pelan dan terputus-putus, Aisyah mulai menceritakan kisahnya. Dia bercerita tentang kehidupannya di rumah Pak Joko dan Ibu Ratna, tentang bagaimana mereka memperlakukannya, tentang penemuan dokumen, adopsi, dan tentang rencana mereka untuk memberikannya kepada Pak Harjo. Saat Aisyah bercerita, air mata mengalir di pipinya. Ibu Sari memeluknya dengan lembut, sementara Pak Bayu terlihat semakin marah dengan setiap detail yang dia dengar. Mereka tidak pernah menganggapku sebagai anak mereka, isak Aisyah. Mereka hanya menganggapku sebagai beban yang bisa mereka tukar dengan uang.
Itu sangat kejam, kata Ibu Sari, memeluk Aisyah lebih erat. Tidak ada anak yang pantas diperlakukan seperti itu. Aku akan memastikan mereka tidak bisa menyakitimu lagi, kata Pak Bayu dengan nada tegas. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau, Aisyah. Aisyah mengangkat wajahnya, menatap Pak Bayu dengan tidak percaya. Benarkah? Tapi kenapa? Kalian mau menolongku? Kalian bahkan tidak mengenalku. Pak Bayu dan Ibu Sari saling bertukar pandang, sebuah komunikasi tanpa kata yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Ada kesedihan mendalam dalam tatapan mereka, tapi juga ada harapan. Aisyah, kata Ibu Sari perlahan, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang kami. Ibu Sari bangkit dan mengambil sebuah bingkai foto dari rak di sudut ruangan. Dia memberikannya kepada Aisyah. Di dalam bingkai itu terdapat foto seorang gadis kecil, mungkin sedikit lebih tua dari Aisyah, dengan senyum cerah dan mata yang berbinar. Ini Melati, putri kami, kata Ibu Sari dengan suara lembut. Dia sudah tidak bersama kami lagi. Apa yang terjadi padanya? Tanya Aisyah dengan hati-hati, merasakan kesedihan dalam suara Ibu Sari. Kecelakaan, jawab Pak Bayu, suaranya sedikit bergetar. 3 tahun lalu mobilnya terperosok ke jurang saat kami dalam perjalanan liburan ke Bandung. Kami berhasil selamat, tapi Melati... Suara Pak Bayu terhenti. Ibu Sari menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Kami kehilangan cahaya dalam hidup kami saat itu, lanjut Ibu Sari. Rumah ini menjadi sangat sunyi tanpa tawa Melati. Aisyah menatap foto itu sekali lagi. Ada sesuatu yang familiar dari wajah gadis dalam foto itu. Mungkin senyumnya yang cerah atau matanya yang berbinar penuh semangat. Melati selalu bermimpi punya adik perempuan, kata Pak Bayu dengan senyum sedih. Dia selalu meminta kami untuk mengadopsi seorang adik untuknya. Dan sekarang menemukan kau di hutan itu. Ibu Sari tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Aisyah bisa memahami apa yang ingin dia katakan. Mereka melihat Aisyah sebagai kesempatan kedua, bukan hanya untuk Aisyah, tapi juga untuk mereka sendiri. Kesempatan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Melati. Aku tidak bisa menggantikan Melati, kata Aisyah pelan, merasa perlu untuk memperjelas ini. Tentu saja tidak, sayang, kata Ibu Sari cepat. Tidak ada yang bisa menggantikan Melati, sama seperti tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kalian adalah 2 orang yang berbeda dan kami menghargai itu. Kami hanya ingin memberimu rumah yang aman dan penuh kasih sayang, tambah Pak Bayu. Rumah yang seharusnya menjadi hak setiap anak. Aisyah merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa diinginkan, bukan sebagai alat atau beban, tapi sebagai seorang anak. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Aisyah ragu-ragu. Besok pagi, aku akan menghubungi temanku yang bekerja di dinas sosial, kata Pak Bayu. Kita perlu melaporkan apa yang terjadi padamu dan memastikan bahwa orang tua angkatmu tidak bisa mengklaimmu kembali. Tapi bagaimana jika mereka memaksaku kembali? Tanya Aisyah dengan takut. Bagaimana jika mereka masih ingin memberikanku kepada Pak Harjo? Itu tidak akan terjadi, kata Pak Bayu dengan tegas. Aku berjanji padamu Aisyah, kami akan melindungimu. Dan selama proses hukum berjalan, tambah Ibu Sari, kau bisa tinggal di sini bersama kami. Kau bisa memiliki kamarmu sendiri, pergi ke sekolah dan memulai kehidupan baru. Aisyah tidak bisa menahan air matanya, tapi kali ini itu bukan air mata kesedihan, itu adalah air mata harapan, harapan akan masa depan yang lebih baik. Terima kasih, bisik Aisyah, suaranya bergetar oleh emosi. Terima kasih banyak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah tidur di kasur yang empuk dan bersih, dengan selimut tebal yang hangat. Kamar yang diberikan untuknya lebih besar dari seluruh rumah lamanya. Ada mainan-mainan di rak dan buku-buku cerita yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebelum tidur, Ibu Sari duduk di tepi tempat tidurnya dan membacakan sebuah cerita tentang seorang putri yang berani. Aisyah mendengarkan dengan takjub, terhanyut dalam cerita itu. Selamat malam, Aisyah, kata Ibu Sari setelah cerita selesai mengecup lembut kening Aisyah. Mimpi indah, ya. Aisyah mengangguk, tidak terbiasa dengan kasih sayang seperti ini.
Setelah Ibu Sari keluar dan menutup pintu, Aisyah berbaring dalam kegelapan yang nyaman, menatap langit-langit kamar. Apakah ini mimpi? Bisiknya pada diri sendiri. Jika iya, aku tidak ingin bangun. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah awal dari kehidupan baru bagi Aisyah, kehidupan yang dia tidak pernah berani impikan sebelumnya. BAB 5. Keesokan paginya, Aisyah terbangun dengan perasaan bingung. Dia tidak langsung mengenali kamar tempatnya berada. Kamar yang terlalu besar dan terlalu nyaman dibandingkan dengan ruang sempit yang biasa dia tempati di rumah lamanya. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat semua yang terjadi kemarin. Pelariannya dari rumah hampir tenggelam di rawa dan diselamatkan oleh Pak Bayu. Cahaya matahari pagi menembus tirai jendela, menciptakan pola-pola indah di lantai kayu yang bersih. Aisyah turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dia menyibakkan tirai dan menatap keluar, terkesima dengan pemandangan yang terhampar di hadapannya. Taman yang indah membentang di belakang rumah, dengan berbagai jenis bunga yang bermekaran. Di kejauhan, dia bisa melihat pegunungan Bandung yang diselimuti kabut tipis. Aisyah tidak pernah melihat pemandangan seindah ini sebelumnya. Ketukan lembut di pintu membuat Aisyah berbalik. "Aisyah, kau sudah bangun?" Suara Ibu Sari terdengar dari balik pintu. "Sudah, Bu," jawab Aisyah. Masih belum terbiasa memanggil wanita ini ibu. Pintu terbuka dan Ibu Sari masuk dengan senyum hangat. Dia membawa setumpuk pakaian bersih di tangannya. "Aku membawakan beberapa pakaian untukmu. Mungkin agak kebesaran, tapi setidaknya bersih dan nyaman." Aisyah melihat pakaian itu dengan takjub. Ada beberapa blus berwarna-warni, celana jeans, dan bahkan sebuah gaun kecil berwarna merah muda. Dia belum pernah memiliki pakaian sebagus ini sebelumnya. "Ini untukku?" tanya Aisyah ragu. "Tentu saja sayang," jawab Ibu Sari dengan lembut. "Semuanya untukmu. Setelah sarapan, kita bisa pergi berbelanja untuk membeli lebih banyak pakaian yang pas untukmu." Aisyah tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca oleh rasa terima kasih yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Di ruang makan, Pak Bayu sudah menunggu dengan sarapan yang tersaji di meja. Ada nasi goreng, telur mata sapi, dan jus jeruk segar. Berani anjing Pak Bayu duduk patuh di samping tuannya, ekornya bergoyang senang ketika melihat Aisyah. "Selamat pagi, Aisyah," sapa Pak Bayu dengan ceria. "Bagaimana tidurmu?" "Sangat nyenyak, Pak," jawab Aisyah dengan malu-malu. "Terima kasih." "Aku senang mendengarnya," kata Pak Bayu, menarik kursi untuk Aisyah. "Duduklah dan makanlah yang banyak. Kau butuh tenaga untuk hari ini." Aisyah duduk dan mulai makan dengan perlahan, masih merasa tidak nyaman dengan semua perhatian ini. Dia belum pernah diperlakukan dengan begitu baik sebelumnya. "Aisyah," kata Pak Bayu setelah mereka semua mulai makan, "hari ini aku akan pergi ke dinas sosial untuk melaporkan situasimu. Aku juga akan berbicara dengan pengacaraku tentang kemungkinan untuk mengadopsimu secara legal." Aisyah hampir tersedak makanannya. "Adopsi?" tanyanya dengan terkejut. "Hanya jika kau mau, tentu saja," tambah Ibu Sari cepat. "Kami tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kau inginkan, Aisyah." Tapi kenapa kalian ingin mengadopsiku?" tanya Aisyah bingung. "Kalian hampir tidak mengenalku." Pak Bayu dan Ibu Sari saling bertukar pandang sebelum Pak Bayu menjawab, "Kami mungkin belum mengenalmu dengan baik, Aisyah, tapi kami bisa melihat bahwa kau adalah anak yang luar biasa. Kau berani, kau kuat, dan kau layak mendapatkan keluarga yang mencintaimu. Dan kami..." Ibu Sari berhenti sejenak, suaranya bergetar sedikit. "Kami juga ingin memiliki kesempatan untuk menjadi orang tua lagi." Aisyah tidak tahu bagaimana harus menanggapi ini. Di satu sisi, dia merasa bahagia bahwa ada orang yang benar-benar ingin menjadikannya bagian dari keluarga mereka. Di sisi lain, dia takut untuk berharap terlalu banyak. Bagaimana jika ini semua hanya sementara? Bagaimana jika mereka berubah pikiran setelah mengenalnya lebih baik? "Kau tidak perlu memberi jawaban sekarang," kata Pak Bayu, melihat keraguan di wajah Aisyah. "Pikirkan saja dulu. Yang penting sekarang adalah memastikan bahwa kau aman dan tidak bisa dipaksa kembali ke rumah lamamu." Aisyah mengangguk, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Pak." Setelah sarapan, Pak Bayu berangkat ke dinas sosial
Sementara Ibu Sari mengajak Aisyah berbelanja. Mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan besar di Bandung, tempat yang belum pernah Aisyah kunjungi sebelumnya. Aisyah terkesima melihat begitu banyak toko dan begitu banyak orang. Ibu Sari dengan sabar menuntunnya dari satu toko ke toko lainnya, membeli pakaian, sepatu, dan bahkan mainan untuk Aisyah. Ini terlalu banyak, Bu. Protes Aisyah ketika Ibu Sari mengambil sebuah boneka beruang besar yang Aisyah kagumi. Saya tidak bisa menerima semua ini. Aisyah, kata Ibu Sari, berlutut agar matanya sejajar dengan mata Aisyah. Kau pantas mendapatkan semua ini dan lebih. Tolong izinkan kami memberikan hal-hal yang seharusnya sudah kau dapatkan sejak lama. Ada ketulusan dalam mata Ibu Sari yang membuat Aisyah tidak bisa menolak. Dengan malu-malu, dia mengangguk dan memeluk boneka beruang itu erat-erat. Saat mereka sedang makan siang di sebuah restoran di dalam pusat perbelanjaan, ponsel Ibu Sari berdering. Itu Pak Bayu. Halo Bayu? Ibu Sari menjawab telepon dengan cemas. Bagaimana hasilnya? Aisyah tidak bisa mendengar apa yang Pak Bayu katakan, tapi dia bisa melihat ekspresi Ibu Sari berubah-ubah dari cemas ke terkejut dan akhirnya ke lega. Baiklah, kami akan segera pulang, kata Ibu Sari sebelum menutup telepon. Ada apa, Bu? Tanya Aisyah dengan cemas. Pak Bayu sudah melaporkan kasusmu ke dinas sosial, jawab Ibu Sari. Mereka sangat prihatin dengan situasimu dan setuju bahwa kau tidak boleh kembali ke keluarga angkatmu yang lama. Tapi apa? Tanya Aisyah, ketakutan mulai merayapi hatinya. Keluarga angkatmu sudah melaporkan kepergianmu ke polisi, lanjut Ibu Sari. Mereka mengklaim bahwa kau diculik. Aisyah merasakan darahnya seolah membeku. Apa? Tapi aku tidak diculik. Aku kabur. Kami tahu sayang, kata Ibu Sari menenangkan. Dan Pak Bayu sudah menjelaskan semuanya. Polisi dan dinas sosial sedang menyelidiki keluarga angkatmu sekarang. Mereka juga ingin berbicara denganmu, tapi tidak hari ini. Pak Bayu meminta waktu agar kau bisa istirahat dan mempersiapkan diri. Apakah aku harus kembali ke sana? Tanya Aisyah, suaranya bergetar oleh ketakutan. Tidak, sayang, kata Ibu Sari tegas. Kau tidak akan kembali ke sana, Pak Bayu, dan aku akan berjuang untuk memastikan itu. Mereka segera menyelesaikan makan siang dan kembali ke rumah. Pak Bayu sudah menunggu di sana, berbicara dengan seorang pria berjas yang Aisyah duga adalah pengacara. Kalian sudah pulang, kata Pak Bayu ketika melihat mereka. Aisyah, ini Tuan Wijaya, pengacara kami. Tuan Wijaya tersenyum pada Aisyah dan mengulurkan tangannya. Halo Aisyah, senang bertemu denganmu. Aisyah menjabat tangan pria itu dengan ragu-ragu. Halo Pak, Tuan Wijaya akan membantu kita dalam proses hukum, jelas Pak Bayu. Dia akan memastikan bahwa hak-hakmu dilindungi. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, kata Tuan Wijaya. Dengan nada serius, tapi tidak apa-apa jika engkau belum siap untuk membicarakannya hari ini, Aisyah. Tidak apa-apa, kata Aisyah dengan berani. Saya siap. Mereka semua duduk di ruang keluarga. Berani yang setia berbaring di dekat kaki Aisyah, memberikan kehadiran yang menenangkan. Aisyah, mulai Tuan Wijaya, berdasarkan yang telah Pak Bayu ceritakan padaku, keluarga angkatmu telah melakukan beberapa pelanggaran serius, pengabaian, penyalahgunaan fisik, dan yang paling mengkhawatirkan percobaan untuk menjualmu kepada orang lain. Aisyah mengangguk pelan, ingatan menyakitkan itu masih segar dalam pikirannya. Untuk membuktikan ini, kami membutuhkan kesaksianmu, lanjut Tuan Wijaya. Tapi itu bisa menunggu sampai kau merasa siap. Untuk saat ini, dinas sosial telah memberikan hak asuh sementara kepada Pak Bayu dan Ibu Sari, yang berarti kau bisa tinggal di sini, tanpa takut diambil kembali oleh keluarga angkatmu yang lama. Aisyah merasa lega mendengar ini. Setidaknya untuk saat ini, dia aman. Tapi mereka tidak akan menyerah begitu saja, kata Pak Bayu dengan nada serius, terutama jika ada uang yang terlibat dari Pak Harjo. Itu benar, setuju Tuan Wijaya. Mereka mungkin akan mencoba berbagai cara untuk mendapatkan Aisyah kembali. Kita harus bersiap untuk persidangan. Persidangan? Tanya Aisyah ketakutan. Jangan khawatir, kata Ibu Sari menenangkan, menggenggam tangan Aisyah. Kami akan bersamamu setiap langkah. Kau tidak akan menghadapinya sendiri. Dan ingat, tambah Pak Bayu,
Kebenaran ada di pihak kita. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi, Aisyah. Aisyah ingin percaya pada kata-kata Pak Bayu, tapi ketakutan tetap menghantuinya. Bagaimana jika keluarga angkatnya yang lama berhasil membawanya kembali? Bagaimana jika dia harus kembali ke kehidupan yang penuh penderitaan itu? Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidurnya yang nyaman, menatap langit-langit, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Bagaimana jika semua ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Bagaimana jika kebahagiaan yang baru saja dia rasakan akan direnggut darinya lagi? Dengan pikiran yang kalut, Aisyah turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Bulan purnama bersinar terang di langit, menerangi taman di bawah dengan cahaya keperakan. Semuanya terlihat begitu damai, begitu berbeda dari kekacauan yang dia rasakan di dalam hatinya. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi Aisyah. Dia merasa takut, bingung, dan di atas semua itu tidak layak menerima kebaikan yang ditunjukkan oleh Pak Bayu dan Ibu Sari. Aisyah, suara lembut Ibu Sari mengejutkannya. Kau tidak bisa tidur. Aisyah berbalik dan melihat Ibu Sari berdiri di ambang pintu. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Maaf Bu, kata Aisyah, cepat-cepat menghapus air matanya. Saya tidak bermaksud mengganggu. Kau tidak mengganggu, sayang, kata Ibu Sari, masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Aku juga tidak bisa tidur, jadi aku memutuskan untuk memeriksa keadaanmu. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Aisyah tidak berkata apa-apa, hanya menatap lantai. Kemarilah, kata Ibu Sari, menepuk tempat di sampingnya. Duduk bersamaku. Aisyah berjalan pelan ke tempat tidur dan duduk di samping Ibu Sari. Untuk beberapa saat, mereka berdua hanya duduk dalam diam, memandang bulan melalui jendela. Kau tahu, mulai Ibu Sari akhirnya, saat Melati masih kecil, dia juga sering tidak bisa tidur di malam hari. Dia bilang ada monster di bawah tempat tidurnya. Aisyah menoleh, tertarik dengan cerita ini. Setiap malam aku harus memeriksa di bawah tempat tidurnya dan meyakinkannya bahwa tidak ada monster di sana, lanjut Ibu Sari dengan senyum sedih. Tapi suatu malam dia berkata padaku, Ibu, sebenarnya aku tahu tidak ada monster di bawah tempat tidur. Aku hanya ingin Ibu datang dan memelukku sebelum tidur. Ibu Sari tertawa kecil pada kenangan itu, meskipun ada kesedihan dalam tawanya. Jadi, Aisyah, kata Ibu Sari, mengalihkan pandangannya dari bulan ke gadis kecil di sampingnya. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur malam ini? Apakah ada monster yang membuatmu takut? Aisyah ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. Saya takut semua ini akan berakhir. Saya takut harus kembali ke rumah lama saya. Oh, sayang, kata Ibu Sari, memeluk Aisyah dengan lembut. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Pak Bayu dan aku akan melakukan apa saja untuk memastikan kau tetap aman bersama kami. Tapi bagaimana jika Aisyah tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Ibu Sari memahami ketakutannya. Dengarkan aku, Aisyah, kata Ibu Sari dengan tegas namun lembut. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak pasti, tapi ada satu hal yang aku tahu dengan pasti. Pak Bayu dan aku akan selalu berjuang untukmu. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan meninggalkanmu. Itu janji kami padamu. Ada keyakinan dalam suara Ibu Sari yang membuat Aisyah mulai merasa tenang. Mungkin, hanya mungkin, kali ini memang berbeda. Mungkin kali ini dia benar-benar telah menemukan rumah. Beap 62 minggu telah berlalu sejak Aisyah mulai tinggal bersama Pak Bayu dan Ibu Sari. Selama waktu itu, banyak hal telah terjadi. Aisyah telah terdaftar di sekolah baru yang tidak jauh dari rumah Pak Bayu. Dia telah bertemu dengan pekerja sosial yang ditugaskan untuk kasusnya, dan dia telah memberikan kesaksian tentang perlakuan yang dia terima di rumah lamanya. Kesaksian Aisyah ditambah dengan bukti berupa bekas luka di tubuhnya, dan hasil pemeriksaan psikologis telah memperkuat kasus melawan keluarga angkatnya yang lama. Dinas Sosial telah resmi mencabut hak asuh mereka atas Aisyah, dan proses adopsi oleh Pak Bayu dan Ibu Sari telah dimulai. Namun seperti yang diperkirakan Tuan Wijaya, Pak Joko dan Ibu Ratna tidak menyerah begitu saja.
Mereka mengajukan gugatan, mengklaim bahwa Aisyah telah diculik dan bahwa mereka adalah keluarga yang menyayanginya. Yang lebih mengkhawatirkan, Pak Harjo, pria kaya yang ingin mengadopsi Aisyah, juga telah ikut campur menggunakan pengaruh dan uangnya untuk mencoba memenangkan kasus ini. Hari ini adalah hari persidangan. Aisyah duduk di kursi belakang ruang sidang, diapit oleh Pak Bayu dan Ibu Sari. Dia mengenakan gaun biru muda yang baru, rambutnya diikat rapi dengan pita yang senada. Dia berusaha terlihat berani, tapi tangannya gemetar di pangkuannya. "Jangan khawatir," bisik Pak Bayu, menggenggam tangan kecil Aisyah yang gemetar. "Kebenaran ada di pihak kita." Aisyah mengangguk, meskipun kekhawatiran masih terlihat jelas di matanya. Dari sudut ruangan dia bisa melihat Pak Joko dan Ibu Ratna menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara marah dan sesuatu yang lain. Rasa bersalah mungkin. Aisyah tidak yakin. Di dekat mereka berdiri seorang pria berjas. Mahal yang Aisyah duga adalah Pak Harjo. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang mengingatkannya pada bagaimana Pak Joko menatap botol tuaknya, seolah-olah dia adalah sesuatu yang ingin dimiliki, bukan seseorang yang perlu dikasihi. Persidangan dimulai. Hakim, seorang wanita paruh baya, dengan wajah bijaksana, memasuki ruangan. Semua orang berdiri sebagai tanda hormat. Sidang kasus hak asuh atas anak bernama Aisyah atau yang tercatat dalam dokumen adopsi sebagai Mawar dibuka, kata hakim dengan suara yang tegas namun adil. Tuan Wijaya, pengacara Pak Bayu dan Ibu Sari, adalah yang pertama menyampaikan argumennya. Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana Aisyah telah diperlakukan di rumah Pak Joko dan Ibu Ratna, bagaimana dia diabaikan, disalahgunakan, dan pada akhirnya hampir dijual kepada Pak Harjo sebagai imbalan atas bantuan finansial. Yang mulia, kata Tuan Wijaya, anak ini telah melarikan diri dari rumah dalam kondisi yang sangat berbahaya karena takut akan nasib yang menunggunya. Dia hampir kehilangan nyawanya di hutan sebelum ditemukan oleh klien saya, Pak Bayu dan Ibu Sari, yang sejak saat itu telah memberikan rumah yang aman dan penuh kasih sayang bagi Aisyah. Pengacara Pak Joko dan Ibu Ratna, seorang pria kurus dengan kacamata tebal, kemudian berdiri untuk memberikan bantahannya. Yang mulia, katanya, klien saya adalah orang tua yang sah dari Aisyah. Mereka telah mengadopsinya sejak bayi dan telah merawatnya selama 9 tahun. Jika ada kesalahpahaman atau kesalahan dalam cara mereka membesarkannya, itu hanya karena keterbatasan ekonomi mereka, bukan karena kurangnya kasih sayang. Aisyah hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa pahit mendengar kata-kata ini. Kasih sayang? Kapan Pak Joko dan Ibu Ratna pernah menunjukkan kasih sayang kepadanya? Lebih lanjut pengacara itu, tuduhan bahwa klien saya bermaksud menjual anak mereka adalah fitnah yang tidak berdasar. Mereka hanya ingin memberikan kesempatan yang lebih baik bagi Aisyah dengan menempatkannya di keluarga yang lebih mampu secara finansial. Kali ini, Aisyah benar-benar harus menahan diri untuk tidak berteriak. Dia ingat dengan jelas mendengar percakapan mereka tentang menjualnya kepada Pak Harjo sebagai imbalan atas pinjaman. Selanjutnya, pengacara Pak Harjo, seorang wanita dengan pakaian mewah dan sikap angkuh, berdiri untuk memberikan argumennya. Yang mulia, katanya, klien saya, Pak Harjo dan istrinya, adalah pasangan yang sangat dihormati di masyarakat. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah untuk memberikan kehidupan terbaik bagi Aisyah. Mereka telah mempersiapkan kamar, mainan, dan bahkan telah mendaftarkannya di sekolah swasta terbaik di Bandung. Aisyah merasakan perutnya mual. Mainan dan sekolah mewah tidak ada artinya jika dia harus hidup dengan orang-orang yang hanya menginginkannya sebagai alat, bukan sebagai anak. Kemudian tiba giliran saksi-saksi untuk memberikan kesaksian. Pertama adalah pekerja sosial yang telah memeriksa kondisi Aisyah dan rumah Pak Joko dan Ibu Ratna. Saya menemukan kondisi rumah yang tidak layak untuk seorang anak, kata pekerja sosial itu. Kotor, berantakan, dan ada bukti konsumsi alkohol yang berlebihan. Ketika memeriksa kondisi fisik Aisyah,
saya menemukan bekas-bekas memar dan luka lama yang konsisten dengan penyalahgunaan fisik. Kesaksian berikutnya datang dari Bu Dewi, guru Aisyah di sekolah lamanya. Aisyah adalah murid yang cerdas tapi sangat pendiam, kata Bu Dewi. Dia sering terlambat ke sekolah dan sering terlihat lelah. Beberapa kali saya memperhatikan memar di lengannya, tapi ketika ditanya dia selalu mengatakan bahwa dia jatuh atau menabrak sesuatu. Satu persatu, saksi memberikan kesaksian yang memperkuat kasus Aisyah. Bahkan Elis, kakak perempuan Aisyah, yang dipanggil sebagai saksi oleh pengacara Pak Joko, pada akhirnya tidak bisa berbohong di bawah sumpah. Ya, Aisyah sering dipukul. Oleh ibu, akui Elis dengan suara pelan. Dan ya, saya mendengar ayah saya berbicara dengan Pak Harjo tentang memberikan Aisyah kepadanya sebagai imbalan atas pinjaman. Pengakuan ini membuat ruang sidang riuh. Pak Joko terlihat marah, sementara Ibu Ratna menundukkan kepalanya, tidak berani menatap ke arah manapun. Akhirnya, tiba giliran Aisyah untuk memberikan kesaksian. Dengan jantung berdebar, dia berjalan ke kursi saksi, ditemani oleh petugas pengadilan. "Halo Aisyah," sapa hakim dengan lembut. "Aku tahu ini mungkin menakutkan, tapi aku ingin kau tahu bahwa tidak ada yang bisa menyakitimu di sini. Kau hanya perlu menceritakan yang sebenarnya." Aisyah mengangguk, menelan ludah dengan gugup. Dia melihat ke arah Pak Bayu dan Ibu Sari, yang memberikannya senyum penuh dukungan. "Aisyah," mulai Tuan Wijaya, "bisakah kau menceritakan kepada pengadilan ini bagaimana kehidupanmu di rumah Pak Joko dan Ibu Ratna?" Dengan suara pelan tapi jelas, Aisyah mulai bercerita. Dia bercerita tentang bagaimana dia selalu diperlakukan berbeda dari saudara-saudaranya, tentang bagaimana dia sering dipukul dan diabaikan, tentang bagaimana dia harus bekerja keras membersihkan rumah sementara kakak-kakaknya bisa bermain, dan tentang bagaimana dia sering kelaparan, karena tidak ada yang peduli apakah dia makan atau tidak. "Dan apa yang terjadi pada hari kau melarikan diri dari rumah?" tanya Tuan Wijaya. "Saya mendengar ayah dan ibu berbicara tentang memberikan saya kepada Pak Harjo," jawab Aisyah. "Mereka bilang Pak Harjo akan memberikan mereka pinjaman sebagai imbalannya. Mereka memperlakukan saya seperti barang yang bisa ditukar dengan uang." Air mata mulai mengalir di pipi Aisyah saat dia mengingat momen menyakitkan itu. Tapi dia menahannya, bertekad untuk menyelesaikan kesaksiannya. "Dan bagaimana kehidupanmu sekarang bersama Pak Bayu dan Ibu Sari?" tanya Tuan Wijaya. Wajah Aisyah berubah cerah saat dia menjawab, "Mereka sangat baik pada saya. Mereka memberi saya makanan, pakaian, dan tempat tidur yang nyaman. Mereka tidak pernah memukul saya. Mereka bahkan mendaftarkan saya ke sekolah baru dan membantu saya dengan pekerjaan rumah. Mereka memperlakukan saya seperti anak mereka sendiri." Setelah Aisyah selesai memberikan kesaksiannya, pengacara Pak Joko mendapat giliran untuk melakukan tanya jawab silang. "Aisyah," kata pengacara itu, "bukankah benar bahwa kau sering tidak mematuhi perintah orang tuamu? Bukankah benar bahwa kau sering membuat masalah di rumah?" "Saya selalu berusaha mematuhi perintah mereka," jawab Aisyah dengan jujur. "Saya bangun pagi-pagi untuk membersihkan rumah. Saya membantu di dapur. Saya melakukan semua yang mereka minta. Tapi itu tidak pernah cukup. Mereka selalu menemukan alasan untuk marah pada saya." Pengacara itu terlihat kesal dengan jawaban Aisyah yang jujur dan langsung. Dia mencoba beberapa pertanyaan lagi, tapi Aisyah tetap teguh pada kesaksiannya. Setelah semua saksi memberikan kesaksian dan semua argumen disampaikan, hakim mengumumkan bahwa dia akan mempertimbangkan semua bukti sebelum memberikan keputusan. Sidang ditunda selama 1 jam. 1 jam itu terasa seperti selamanya bagi Aisyah. Dia duduk di lorong pengadilan bersama Pak Bayu dan Ibu Sari, menunggu dengan cemas. Berani anjing Pak Bayu, yang telah diizinkan masuk ke gedung pengadilan sebagai hewan pendamping terapi. Untuk Aisyah, duduk patuh di kakinya memberikan kehadiran yang menenangkan. "Bagaimana jika hakim memutuskan saya harus kembali ke rumah lama saya?" tanya Aisyah dengan takut. "Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika saya harus pergi dengan Pak Harjo?" "Itu tidak akan terjadi," kata Pak Bayu dengan keyakinan. "Hakim telah mendengar semua bukti. Dia akan membuat keputusan yang terbaik untukmu."
Dan bahkan jika keputusannya tidak seperti yang kita harapkan, tambah Ibu Sari, kami akan terus berjuang. Kami tidak akan menyerah padamu, Aisyah. Akhirnya mereka dipanggil kembali ke ruang sidang. Hakim telah kembali ke tempatnya. Wajahnya serius tapi ada kelembutan di matanya ketika dia melihat ke arah Aisyah. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, mulai hakim, pengadilan ini telah mencapai keputusan dalam kasus hak asuh atas anak bernama Aisyah atau Mawar. Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada hakim, menunggu dengan cemas. Pengadilan menemukan bahwa Pak Joko dan Ibu Ratna telah gagal dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua angkat, lanjut hakim. Mereka telah terbukti melakukan pengabaian dan penyalahgunaan terhadap anak yang dipercayakan kepada mereka. Lebih lanjut, rencana mereka untuk memberikan Aisyah kepada Pak Harjo sebagai imbalan atas bantuan finansial adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Aisyah merasakan jantungnya berdebar kencang. Ibu Sari menggenggam tangannya erat, sementara Pak Bayu meletakkan tangannya di bahu Aisyah sebagai tanda dukungan. Oleh karena itu, kata hakim, pengadilan mencabut hak asuh Pak Joko dan Ibu Ratna atas Aisyah secara permanen. Pengadilan juga menolak permohonan Pak Harjo untuk mengadopsi Aisyah karena ada kekhawatiran serius tentang motif di balik keinginannya untuk mengadopsi anak ini. Aisyah merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Dia tidak harus kembali ke rumah lamanya. Dia tidak harus pergi dengan Pak Harjo. Selanjutnya, lanjut hakim, pengadilan memberikan hak asuh atas Aisyah kepada Pak Bayu dan Ibu Sari yang telah menunjukkan komitmen tulus untuk memberikan rumah yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak ini. Proses adopsi resmi dapat dimulai segera. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Aisyah. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Dia akan tinggal bersama Pak Bayu dan Ibu Sari. Dia akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Dia akan memiliki rumah yang nyaman dan orang tua yang mencintainya. Ibu Sari memeluk Aisyah erat, sementara Pak Bayu mencium puncak kepalanya dengan lembut. Berani, anjing yang setia, menggonggong sekali, seolah-olah dia juga memahami kebahagiaan saat itu. "Selamat datang di keluarga kami, Aisyah," bisik Ibu Sari di telinga Aisyah. "Atau haruskah kami memanggilmu Mawar sekarang?" Aisyah berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aisyah saja. Itu nama yang sudah saya kenal selama ini. Tapi mungkin Mawar bisa menjadi nama tengah saya." "Aisyah Mawar," kata Pak Bayu mencoba nama itu. "Itu nama yang indah untuk putri kami yang cantik." Putri. Kata itu terdengar begitu indah di telinga Aisyah. Dia akhirnya memiliki orang tua yang memanggilnya putri dengan tulus, bukan dengan nada kesal atau marah. 1 tahun telah berlalu sejak hari persidangan itu. Kehidupan Aisyah telah berubah sepenuhnya. Dia kini resmi menjadi Aisyah Mawar Wiranto, putri angkat Pak Bayu dan Ibu Sari Wiranto. Aisyah duduk di teras belakang rumahnya, membaca buku di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Berani, yang kini sudah menjadi anjing kesayangannya, berbaring di sampingnya, menikmati belayan lembutnya. "Aisyah," panggil Ibu Sari dari dalam rumah. "Sarapan sudah siap?" "Baik, Bu," jawab Aisyah, menutup bukunya dan berdiri. "Ayo Berani, waktunya sarapan." Di ruang makan, Pak Bayu sudah duduk di tempatnya membaca koran pagi. Dia menurunkan korannya dan tersenyum lebar ketika melihat Aisyah. "Pagi, putri kecilku," sapanya dengan hangat. "Bagaimana tidurmu?" "Nyenyak, Ayah," jawab Aisyah. Sudah terbiasa memanggil Pak Bayu ayah sekarang. "Aku bermimpi indah." "Oh, Khiasi," kata Ibu Sari tertarik, meletakkan piring berisi nasi goreng dan telur mata sapi di depan Aisyah. "Mimpi tentang apa?" "Mimpi tentang kita," jawab Aisyah dengan senyum lebar. "Kita semua termasuk Berani sedang piknik di taman. Langitnya biru, matahari bersinar cerah dan kita semua sangat bahagia." "Itu bukan hanya mimpi, sayang," kata Ibu Sari, duduk di samping Aisyah dan mengusap rambutnya dengan lembut. "Itu rencana kita untuk hari Minggu ini, ingat?" Aisyah tertawa. "Oh iya, aku lupa." Mereka makan bersama, berbicara dan tertawa seperti keluarga normal pada umumnya. Tidak ada kekerasan, tidak ada air mata, hanya kebahagiaan dan kasih sayang. Setelah sarapan,
Pak Bayu mengantar Aisyah ke sekolah. Di sekolah barunya, Aisyah telah berkembang pesat. Dia tidak lagi menjadi anak pendiam dan ketakutan. Dia kini memiliki banyak teman, aktif di berbagai kegiatan, dan nilai-nilainya selalu bagus. "Jangan lupa, hari ini ayah akan menjemputmu lebih awal," kata Pak Bayu ketika mereka sampai di depan gerbang sekolah. "Kita ada janji dengan dokter gigi, ingat?" "Aku ingat, ayah," kata Aisyah, mencium pipi Pak Bayu sebelum keluar dari mobil. "Sampai jumpa nanti." Pak Bayu melambaikan tangannya, menatap Aisyah yang berlari ke arah teman-temannya dengan hati penuh kebahagiaan. Betapa jauh gadis kecilnya telah berkembang dari anak ketakutan yang dia temukan di hutan setahun yang lalu. Di sekolah, Aisyah disambut oleh teman-temannya dengan hangat. Dia tidak lagi merasa seperti orang asing dimanapun dia berada. Dia merasa diterima, dicintai, dan yang paling penting, dia merasa aman. Ketika pelajaran dimulai, Aisyah duduk di bangkunya dengan tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak lagi khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika dia pulang ke rumah. Dia tahu bahwa rumah sekarang adalah tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Sewaktu istirahat makan siang, Aisyah duduk bersama teman-temannya di bawah pohon rindang di halaman sekolah. Mereka berbagi bekal makan siang dan cerita tentang akhir pekan mereka. "Aku pergi ke pantai dengan keluargaku," cerita salah seorang temannya. "Airnya sangat biru dan pasirnya putih. Itu sangat indah. Aku tinggal di rumah dan menonton film bersama kakakku," kata teman yang lain. "Bagaimana denganmu, Aisyah?" tanya seorang teman. "Aku membantu ibuku membuat kue untuk acara amal," jawab Aisyah dengan bangga. "Dan ayahku mengajariku berenang di kolam belakang rumah kami. Oh, dan berani anjingku, akhirnya bisa melakukan trik baru yang kami ajarkan padanya." Teman-temannya terkesan dan mulai bertanya lebih banyak tentang anjingnya. Aisyah menjawab. Dengan antusias, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Hari itu berlalu dengan cepat, dan seperti yang dijanjikan, Pak Bayu menjemput Aisyah lebih awal untuk janji dengan dokter gigi. Setelah pemeriksaan gigi yang berjalan lancar, mereka mampir untuk membeli es krim. "Jangan beritahu ibumu," kata Pak Bayu sambil mengedipkan mata. "Ini akan menjadi rahasia kecil kita." Aisyah tertawa dan mengangguk, menikmati es krim coklatnya dengan senang. Ketika mereka sampai di rumah, Ibu Sari sudah menunggu di teras, ditemani oleh Brani yang langsung berlari menyambut Aisyah begitu mobil berhenti. "Bagaimana pemeriksaan giginya?" tanya Ibu Sari, mencium kening Aisyah. "Baik, Bu," jawab Aisyah. "Dokter bilang gigiku sangat sehat." "Itu karena kau selalu rajin menggosok gigi," puji Ibu Sari. "Ayo masuk, aku sudah menyiapkan makan malam." Malam itu setelah makan malam yang lezat dan waktu keluarga yang menyenangkan, Aisyah berbaring di tempat tidurnya, Brani tidur di kasur kecil di samping tempat tidurnya. Ibu Sari duduk di tepi tempat tidur, seperti yang selalu dia lakukan setiap malam untuk membacakan cerita sebelum tidur. "Ibu," kata Aisyah setelah cerita selesai, "apakah ibu pernah berpikir apa yang akan terjadi jika ayah tidak menemukanku di hutan hari itu?" Ibu Sari terdiam sejenak, mempertimbangkan pertanyaan itu. "Tidak, sayang," jawabnya akhirnya. "Ibu tidak pernah memikirkan itu, karena ibu percaya bahwa kau memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Entah bagaimana, kau akan selalu menemukan jalan ke rumah ini, ke hati kami." Aisyah tersenyum, merasa hangat dan aman. "Aku juga percaya begitu, Bu. Aku percaya bahwa ini memang rumahku, dan kalian memang keluargaku." Ibu Sari mencium kening Aisyah dengan lembut. "Selamat malam, putri kecilku. Mimpi indah." "Selamat malam, Ibu," balas Aisyah, menutup matanya. Dengan damai. Ketika Ibu Sari menutup pintu kamar Aisyah dengan lembut, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Dia dan Pak Bayu telah kehilangan seorang putri, tapi takdir telah membawa putri lain ke dalam hidup mereka. Seorang putri yang sama berharganya, sama dicintai, dan sama disambut. Dan Aisyah, gadis kecil yang dulu dipenuhi ketakutan dan kesedihan, kini tertidur dengan damai di rumah yang aman dan penuh kasih sayang. Dengan keluarga yang mencintainya dengan segenap hati mereka, dia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Dia telah menemukan rumahnya,